Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi pencairan bantuan PIP, beras 10 kg, PKH, BPNT, dan juga BLT MRP Rp600.000. Cek pip.kemdikbud.go.id. Jika statusnya seperti ini, segera lakukan ini hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Kemudian cek juga di cekbansos.kemensos.go.id. Jika status PKH atau BPNT seperti ini, maka tidak akan cair bantuan PKH atau BPNT-nya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah sahabat YouTube, langsung saja informasi pertama ini terkait dengan pencairan bantuan PIP, Program Indonesia Pintar, di mana ada 2 SK untuk pencairan bantuan PIP ini. Yang pertama adalah SK pemberian PIP tahun 2024. Jumlah siswa-siswinya mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat. Di pencairan kali ini ada 7 juta lebih ya siswa-siswi yang menerima bantuan PIP dari SK pemberian PIP hasil pemadanan antara data Dapodik dengan data DTKS maupun data miskin ekstrim ya sahabat YouTube. Nah, sebanyak 7 juta lebih siswa-siswi tersebut sudah memiliki rekening simpel yang aktif. Jadi tinggal mencairkan bantuan PIP-nya. Cek di website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Apabila di situ keterangan statusnya masuk ke dalam SK pemberian PIP dan dananya sudah masuk di tanggal sekian di tahun 2024, maka buat para siswa-siswi ataupun orang tua tinggal ngecek kartu ATM-nya ataupun tinggal nyetak buku rekening simpelnya. Ketika sudah ada saldo bantuan mulai dari Rp450.000 untuk jenjang SD sederajat, Rp750.000 untuk SMP sederajat, dan Rp1,8 juta untuk SMA SMK sederajat, maka segera cairkan ya, karena untuk memenuhi kebutuhan anak sekolahnya tentunya. Nah, apabila teman-teman semua ngecek di website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id, ternyata di situ masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024, maka syarat agar bantuan PIP-nya itu bisa dicairkan, maka yang harus dilakukan adalah melakukan aktivasi rekening simpel terlebih dahulu ke bank penyalur. Di mana bank penyalur ini ada 3, untuk jenjang SD SMP di Bank BRI, SMA SMK di Bank BNI, dan khusus Provinsi Aceh di Bank BSI ya sahabat YouTube. Nah, untuk siswa-siswi kelas akhir yaitu di kelas 6, kemudian kelas 9, dan juga kelas 12 ataupun kelas 13 ya sahabat YouTube. Nah, proses aktivasi rekening simpel ini terakhir di tanggal 30 Juni tahun 2024. Jadi bulan ini ya sahabat YouTube. Jadi segera lakukan, jangan sampai lebih dari tanggal 30 Juni. Biasanya kalau lebih dari tanggal 30 Juni, kalau tidak ada perpanjangan waktu, maka dana PIP-nya itu akan dikembalikan ke kas negara atau kepesertaannya akan hangus ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, buat orang tua, ayo coba cek di website resminya pip.kemdikbud.go.id. Cek status anaknya. Kalau di situ masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2024 dan termasuk siswa-siswi kelas akhir, maka batas akhir aktivasi rekening simpelnya tanggal 30 Juni tahun 2024 ya sahabat YouTube.
segera hubungi pihak sekolahnya masing-masing agar nanti dibuatkan SK pengantarnya dan lain sebagainya ya. Syarat-syaratnya itu nanti akan dipenuhi oleh pihak sekolahan. Jadi orang tua atau si wali nanti langsung tinggal datang ke pihak bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening simpelnya. Namun bagi siswa-siswi kelas berjalan, kalau jenjang SD sederajat kelas 1 hingga kelas 5, kalau SMP ya kelas 7 hingga kelas 8, kalau jenjang SMA SMK berarti kelas 10 hingga kelas 11. Kalau masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024, batas akhir aktivasi rekening simpelnya hingga akhir tahun 2024 ini ya. Jadi waktunya agak lebih panjang lagi dibanding yang siswa kelas akhir ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya untuk bantuan beras 10 kg. Nah, untuk bantuan beras 10 kg ini saat ini yang sedang disalurkan adalah untuk tahap kelima, alokasi bulan Mei tahun 2024 meskipun sudah masuk di bulan Juni ya sahabat YouTube. Nah, nanti untuk alokasi tahap 5 sudah selesai dicairkan, nanti akan dicairkan lagi untuk tahap yang ke-6 atau bulan Juninya. Nah, setelah bulan Juni semuanya disalurkan. Nah, dari pemerintah ada kabar bahagia bahwasanya untuk bantuan beras 10 kg resmi diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Namun proses penyalurannya tidak lagi per bulan, tapi per 2 bulan sekali, yaitu nanti dicairkan di bulan Agustus, di bulan Oktober, dan di bulan Desember ya sahabat YouTube. Adapun para penerimanya masih sama, kuotanya 22 juta KPM, diambil dari data P3KI atau data miskin ekstrim. Mas, di daerah saya itu bantuan beras kebanyakan yang nerima orang yang kaya, orang yang sudah mampu sejahtera, kok dikatakan miskin ekstrim? Nah, kalau halnya seperti itu permasalahannya, maka solusinya adalah dilakukan perbaikan data. Perbaikan data itu yang melakukan perbaikan adalah pihak desa ya, seperti itu, pihak pemerintah daerah setempat. Jadi memang undang-undangnya seperti itu. Dan perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, bantuan pangan beras 10 kg ini datanya bukan lagi diambil dari data DTKS seperti di tahun 2023. Sehingga para penerimanya memang banyak yang berubah. Kalau misalkan ada KPPKH BPNT yang dapat, maka yang mendapatkan surat panggilan itu atas nama kepala keluarganya, biasanya suaminya. Nah, berarti KPPKH BPNT tersebut selain masuk ke dalam data DTKS, juga masuk ke dalam data miskin ekstrim. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan bantuan PKH serta BPNT. Di beberapa waktu yang lalu turun surat dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan ke pihak PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Di mana surat tersebut perihalnya terkait dengan realisasi penyaluran bantuan PKH untuk tahap kedua, yaitu alokasi April, Mei, Juni tahun 2024 yang sudah dilakukan di beberapa waktu yang lalu ya sahabat YouTube. Dan saya yakin hari ini pun di beberapa daerah yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia itu sudah rampung atau sudah selesai proses pencairannya, dan pihak PT Pos Indonesia itu sudah mengirimkan berita acara penyaluran ke pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia yang isinya berisi nama-nama KPM yang statusnya gagal bayar, dan itu juga sudah terupdate di 6NG ya sahabat YouTube. Sehingga di situ bisa kita simpulkan proses penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia memang sudah berakhir. Nah, beberapa informasi yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya di platform media sosial ya sahabat YouTube. Ada yang mengatakan katanya pencairan PT Pos Indonesia untuk PKH BPNT akan dilanjutkan. Apakah memang benar seperti itu? Tapi kalau penafsiran saya pribadi terkait dengan surat yang terbit kemarin, itu terkait dengan istilahnya hanya laporan saja dan juga himbauan peringatan kepada pihak PT Pos Indonesia agar di penyaluran berikutnya agar realisasinya itu optimal, bisa mendekati 100%, karena yang kemarin itu hanya 89 sekian persen ya sahabat YouTube, jadi masih belum optimal. Maka di pencairan berikutnya pihak PT Pos Indonesia itu diminta
untuk bekerja sama dengan dinas sosial setempat dan juga pendamping sosial PKH setempat ya sahabat YouTube, agar proses pencairannya bisa optimal. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian buat penerima PKH BPNT juga bisa cek nih di website resminya, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Jika status PKH BPNT-nya seperti ini, contohnya seperti apa? Jadi keterangannya itu periode salurnya adalah sembako Februari Maret tahun 2024. Jadi periode salur yang lama atau sebelum pencairan kali ini. Nah, di situ ada juga yang bertanya seperti ini, kalau gini cair lagi enggak ya bansosnya? Terterannya hanya sampai bulan Maret. Nah, kalau seperti itu bisa kita pastikan bansosnya tidak cair lagi ya sahabat YouTube. Karena saat ini di cek bansos itu periode salurnya sudah terupdate, yaitu Mei Juni. Ataupun kalau yang lewat PT Pos yaitu April Mei Juni ya sahabat YouTube. Kemudian ada lagi yang periode salurnya strip semua, status keterangannya strip juga. Nah, keterangannya si yang meng-share seperti ini. Udah 2 tahun statusnya kayak gini, kenapa ya? Padahal KKS-nya masih ada, mohon infonya. Jadi patokan dapat bansos atau tidak itu bukan hanya dilihat dari kartu KKS-nya. Meskipun kartu KKS-nya ada, tapi kalau status bansosnya itu sudah dicoret, sudah di stop, sudah dicabut, maka ya tidak akan cair meskipun punya kartu KKS ya sahabat YouTube. Nah, salah satu ciri-ciri tidak lagi dapat bansos kalau di cek bansos itu keterangan dan juga periode salurnya strip semua. Nah, itu berarti tandanya tidak cair lagi bantuannya ya sahabat YouTube. Kemudian ada lagi seperti ini, periode salurnya sudah April hingga Juni tahun 2024, ini untuk bantuan PKH. Kemudian si yang meng-share seperti ini, periodenya udah ganti tapi nggak ada kabar beritanya. Adakah yang sama seperti saya? Nah, kalau seperti ini, untuk memastikan lebih lanjutnya bisa cek di operator 6NG desa atau ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing untuk dicekkan di 6NG. Kira-kira kendalanya seperti apa? Kemudian status keterangan SP2D-nya seperti apa? Nanti kelihatan semua kalau dicek di 6NG. Jadi kalau ngeceknya di cek bansos itu hanya gambaran umum saja, tidak bisa mendetail, dan proses pencariannya itu tidak bisa berdasarkan nik, jadi hanya berdasarkan umur. Jadi kalau misalkan dalam satu desa itu ada nama yang sama dan kelahirannya sama, itu sangat sulit dibedakan. Jadi untuk lebih amannya lagi ngeceknya di 6NG ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan BLT MRP Rp600.000 ya sahabat YouTube. Nah, untuk BLT MRP ini banyak sekali yang menanti proses pencairannya dan banyak pula yang mensangsikan nanti dicairkan lagi atau tidak ya sahabat YouTube. Karena untuk BLT mitigasi risiko pangan itu adalah kelanjutan sebenarnya dari BLT El Nino di tahun 2023 yang lalu. Namun hingga saat ini video ini kita publikasikan untuk BLT MRP tak ada informasi lebih lanjutnya dari pemerintah terkait, yaitu dari Kementerian Perekonomian. Bahwasanya untuk BLT MRP hingga saat ini tak kunjung dicairkan. Ketika cek di 6NG itu pun juga tidak muncul periode salur maupun jenis bansosnya. Jadi buat para KPM yang hingga saat ini menanti-nanti pencairan BLT MRP, ya kita harus berpositif thinking, doakan saja yang terbaik. Semoga memang benar-benar bisa dicairkan di bulan Juni ini ya sahabat YouTube. Kalau misalkan tidak dicairkan, ya kita harapkan dari pemerintah itu ada informasi atau ada keterangan atau ada klarifikasi lebih lanjut kepada masyarakat yang menanti-nanti pencairan BLT MRP ini, sehingga tidak lagi menanti-nanti ya tak kunjung cair bantuan BLT MRP ini ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.